nggak sih kamu ketemu orang baru yang kamu sendiri tuh bingung banget mau ngomong apa gitu ya. Otak kita tuh sudah banyak berasumsi tentang orang tersebut, ina inu gitu. Bahkan sebelum ngobrol kelihatan gitu ya, kita coba ngobserv pakaian dan HP-nya tuh kayaknya status sosialnya lebih tinggi. Dan setelah kita baca profilnya di sosmed, kayaknya orang ini kok lebih pintar dari kita, apalagi karismanya cukup tinggi kelihatannya gitu. Tapi juga ada sebaliknya yang kita juga kadang diminta ngomong di depan umum, kita nggak kenal siapa dia atau jabatannya di atas kita juga, orang sebagai audiensnya yang nggak akrab selama ini, atau ya bener-bener buta informasi gitu, namun dipertemukan di satu forum. Hai, ampun, bikin kayak kanebo kering gak sih? Krik itu bikin bener-bener canggung, bingung kita mau ngomong apa, sampai suara jam dinding aja kedengeran. Nah, di bab 2 ini Larry King tuh bakal bantuin kita buat memecah suasana itu jadi cair banget, nggak tegang lagi pas ngobrol sama dia. Langsung aja ya kita belajar dari buku Seni Berbicara bab 2 di segmen bedah buku memecah kebekuan buat kamu yang merasa canggung, tips bicara lancar dan percaya diri. Well, langsung masuk. Cara terbaik pertama yang disampaikan Larry King, mengingat diri sendiri bahwa kita semua adalah sama-sama manusia dan akan menjadi baik jika mendapatkan kenyamanan di samping kita. Ya, meskipun ini mindset klasik ya, aku coba jelasin dari sisi psikologi ya, meski di buku nggak dijelasin. Gini deh, aku jadi inget canggung itu bagian dari stres, dan stres itu di dalam psikologi dibagi dua, yaitu stres baik yang bisa membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, jenis stres positif inilah yang membuat kita justru tetap bersemangat gitu ya, ngejalanin kehidupan, seperti kegembiraan naik roller coaster lah, nonton film thriller yang horor-horor menyeramkan, atau tantangan yang menyenangkan adrenalin banget deh pokoknya, termasuk pengalaman kencan pertama, hari pertama di kerjaan yang bikin deg-degan parah. Itu luapan stres positif yang sama levelnya dengan canggung. Sedangkan stres yang negatif bisa menjadikan bumerang, seperti amarah, kecewa, dan lain-lain. Nah, Larry King bilang ke aku sebagai muridnya, asik. Dia bilang gini, terima dulu kalau kita memang begini adanya. Karena kabar baiknya emang semua manusia itu begitu pas ketemu momen baru, menurut penelitian. Sekelas Barack Obama pun mengalami stres positif ini ketika ketemu momen baru. Mary Riana yang terbiasa gitu ya berbicara depan umum, ngakuin loh kalau dia tuh sering gugup di awal-awal bicara. Coba dilihat di videonya. Nah, aku jadi ingat prinsip bersosialisasi dalam ilmu psikologi komunikasi marketing, terutama yang bakal bikin kamu tuh bisa tenang hadapi situasi ini, ya, terutama orang baru ya, yaitu prinsip reciprocation. Apa sih itu reciprocation? Oke, saya contohin biar kamu lebih nyambung. Pernah nggak kamu dikasih makanan tetangga atau teman, terus kamu nggak enak, akhirnya kamu juga kasih makanan balik di lain kesempatan? Atau dibalik, kamu pernah baik sama orang, ternyata dia balesnya lebih baik dari yang kita kasih di tempo lalu gitu. Nah, inilah prinsip timbal balik manusia atau take and give lah budaya gitu ya, yang bisa kamu gunakan di awal pembicaraan ini dengan memiliki mindset bahwa orang yang kamu ajak bicara ini pasti di masa depan memiliki peran dalam hidupmu. Siapa tahu dia butuh kamu saat ini. Dengan obrolan ini, ya kan, setiap pertemuan kamu percayakan Tuhan yang mengatur kan gitu kan. Berarti setiap pertemuan pasti ada hikmahnya. Termasuk kali ini kamu ketemu orang baru, siapa tahu dengan hadirnya kamu justru membantu mengeluarkan masalah mereka. Atau terbalik, dengan hadirnya mereka di hidup kamu terbantu terselesaikan masalahnya oleh si dia lawan bicara kamu. Nah, sekecil apapun pasti ada efek timbal balik di dalam hidup kamu. Ya, meskipun berharapnya sama Tuhan ya, bukan sama orang yang kamu beri kebaikan, namun mindset ini akan membawa kita akan berupaya sebaik mungkin untuk memberikan rasa nyaman sama orang lain. Kamu setuju nggak kalimat ini? Rezeki datang dari Tuhan lewat manusia, maka semakin banyak manusia yang nyaman di samping kita, semakin banyak pula rezeki kita. Nah, prinsip ini yang akan membawa kita, teman-teman, selalu membawa kita pada titik kalau setiap orang suka banget diperlakukan baik, sehingga harapannya jadi networking di masa depan. Nah, itu prinsip reciprocation. Langkah satu ini baru merubah mindset loh, kita biar nggak canggung. Tips kedua ini langsung kita bicara teknisnya biar nggak canggung tuh gimana. Karena canggung itu kan datang dari mindset kan ya. Well, kita masuk ke tips yang kedua dari Larry King.
Kalau sudah memiliki mindset yang lurus, maka langsung kita eksekusi. Kata Larry King di bab 2 ini, kita dianjurkan buka percakapan dengan orang lain ini dengan membicarakan topik yang diketahui oleh orang tersebut. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu dia sukanya dengan apa. Nah, maka dia bilang, buka obrolan ini dengan yang ringan dulu, mulai dari yang terlihat oleh mata, seperti coba menanyakan apa yang dipakainya, atau cobalah membuka dengan topik yang sedang hangat di masyarakat yang bersifat netral. Seperti di bab 1 bahwa manusia menyukai dirinya sendiri gitu ya, small talk atau basa-basi. Ada sih sebagian orang gak suka basa-basi, seperti karakter koleris dan melankolis. Tapi percaya deh, setidak maunya dia basa-basi, mereka seneng kok diperhatikan gitu. Mereka seneng juga diberi kebaikan. Obrolan ringan seperti ini dapat membantu membuat orang yang baru kamu temui menjadi lebih terbuka pada kamu melalui perbincangan yang singkat. Maka tanyakan sama lawan bicara kamu mengenai hari-hari mereka. Ya kan, kondisi mereka gitu ya. Dia melewati seminggu ini ngapain, sebulan ini ngapain. Atau temukan kesamaan, apakah kamu dan lawan bicara kamu ini menggemari tim olahraga contohnya yang sama, atau mengikuti acara program YouTube atau TV yang sama, atau memiliki hewan peliharaan yang sama. Cari kesamaan aja. Terus gunakan lingkungan sekitar kamu. Apabila kamu bertemu dengan seseorang di kafe, tanyakan apakah ia pernah mencoba makanan yang luar biasa di tempat itu. Contoh, namanya, kamu udah pernah cobain belum makanan favorit di sini, the most favorite menu gitu ya. Dan hindari pertanyaan iya atau tidak jawabannya. Kalau ini udah tergambar, well, suara ketiga, kamu nggak pengen dong obrolan ini nggak sebatas sia-sia ngabisin waktu basa-basi nggak jelas gitu. Nah, naikin levelmu ke pertanyaan yang mungkin lebih berat dikit, agar ada manfaat lebihnya buat kamu dan juga buat dia gitu ya, sharing pemikiran lah gitu. Sehingga prinsip ketiga dari Larry King di bab 2 ini yaitu, jika kamu ingin belajar banyak di hari ini, kamu harus melakukan dengan mendengarkan, namun jangan pernah menanyakan kabar seseorang jika kamu tidak benar-benar peduli dengan jawabannya. Jadi kita tuh dituntut untuk jadi pendengar yang baik. Namun perlu dicatat juga, ketika tengah ngedengerin cerita mereka, pertama, perlihatkan kepada lawan bicara kita bahwa kita tuh memang lagi nyimak gitu. Kamu bisa kok menggunakan teknik mirroring dengan mengulangi kembali intisari atau kalimat akhir dari pembicaraan dia. Contoh, dia bilang gini, banyak sih yang aku pikirin sekarang ini deh, termasuk bisnis bla 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 bla. Kamu bisa tuh langsung respon gini, bisnis? Maksudnya gimana? Gitu. Dia pasti akan ngejelasin detailnya gitu. Kamu hanya cukup mengulangi kalimat terakhir atau intisarinya. Dia itu teknik mirroring dalam percakapan. Terus yang kedua, tanyakan pertanyaan lanjutan yang masih nyambung sama yang dia bahas. Di sini kamu pintar-pintar nangkep kalimat terakhir dia sih, dan ngebawa obrolan ke arah yang ingin kamu tahu informasinya. Terus dengan teknik tadi udah oke sih, tapi akan lebih mantep lagi kalau kamu juga bumbui dengan perlihatkan bahwa kamu mendengarkan lawan bicara kamu dengan gestur yang baik, atau lakukan dengan menganggukkan kepala, gitu ya, sambil angguk-angguk kepala, melakukan kontak mata yang baik, memajukan kursi kamu, mencondongkan badan kamu, atau kasih penekanan kata di setiap kata-kata yang kamu anggap itu bisa menguatkan obrolan kalian, serta membalas dengan kata-kata yang membuatnya yakin bahwa kamu memang mendengarkan. Oh gitu, terus gitu ya. Oh ya gitu. Itu akan membantu menguatkan bahwa kamu tuh lagi nyimak. Bahasa tubuh sama halnya dengan bahasa lisan sih, jika terjadi secara alami. Bahasa tubuh itu akan menjadi bentuk komunikasi yang sangat efektif. Jika dibuat-buat pasti akan kelihatan kok. Larry King juga nambahin di bukunya, buatlah dan pertahankan kontak mata yang baik akan membuat kita menjadi pembicara yang hebat dimanapun. Tapi jangan terus-terusan ya, karena banyak orang juga ngerasa kurang nyaman kalau dilihat terus-terusan. Jadi Larry King sampaikan juga amanahnya ke aku sebagai muridnya, asik. Peliharalah kontak mata jika teman bicara kita sedang berbicara atau ketika kita mengajukan pertanyaan. Jangan pernah memalingkan muka apapun. Kalau emang kondisinya kamu harus buka HP, kamu izin deh sebaiknya. Sorry ya, aku sambil balas pesan dulu, nggak apa-apa ya? Kamu mau cerita dulu atau nunggu aku balas pesan gitu? Kamu bisa nanyain itu. Tapi aku masih serius banget sih pengen dengerin kamu cerita gitu.
Itu teman-teman, ada tekniknya. Gimana? Makin menarik ya bab seni berbicara ini milik Rary King. Insya Allah kita bahas bab 3 yang di dalamnya daging banget. Bahas bagaimana bisa high di semua situasi. Salah satunya mengakhiri pembicaraan agar tidak menyakitkan lawan bicara. See you soon orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.